Anda kembali di Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, kita kembali pantau situasi terkini aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di wilayah Jakarta. Tepatnya di depan kantor MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Pemirsa, di sisi kanan layar kaca Anda, ini merupakan situasi terkini di depan gedung DPR. Masa peserta aksi unjuk rasa hingga saat ini masih berupaya memasuki kantor DPR RI setelah sebelumnya mereka telah berhasil menjebol salah satu sisi pagar di kantor DPR Jakarta. Sementara itu pemirsa, saat ini visual terkini juga kami dapatkan dari aksi unjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bandung. Sama seperti di Jakarta, masa peserta aksi juga berupaya memasuki kantor DPRD Kota Bandung. Karena tidak adanya perwakilan dari kantor DPRD yang menemui masa peserta aksi unjuk rasa, mereka saat ini berupaya memasuki kantor DPRD. Bahkan masa juga melakukan aksi pembakaran sejumlah benda, di antaranya spanduk, membakar ban dan juga water barrier untuk penjagaan aksi unjuk rasa pada hari ini. Aksi bakar ban dan sejumlah benda lainnya dilakukan di depan gerbang kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat karena massa hingga saat ini tidak diperbolehkan masuk dan tidak ada perwakilan dari kantor DPRD yang menemui peserta aksi unjuk rasa. Di Kota Bandung, Jawa Barat ini pemirsa, selain melakukan aksi pembakaran, massa juga melempar sejumlah benda ke dalam kantor DPRD. Untuk memantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa, kita kembali bergabung dengan rekan Ervan David di sana. Selamat sore Ervan, seperti apa situasinya? Yang saya saksikan ini semakin tidak kondusif aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD. Ya, dapat diinformasikan untuk saat ini sendiri massa mulai mencoba membuka kawat berduri yang menempel di gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Dan selain itu juga tadi juga dari pantauan kami, massa juga naik ke atas tembok dari DPRD Provinsi Jawa Barat ini untuk merusak fasilitas seperti CCTV yang terpasang di kawasan DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hingga saat ini sendiri masih banyak massa yang masih melemparkan batu yang cukup berukuran besar ke arah gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hingga saat ini petugas kepolisian masih belum nampak untuk berjaga di area depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan situasi hingga saat ini sendiri masih panas dikarenakan massa masih kecewa dengan revisi undang-undang pilkada yang dibawa ke DPR RI. Demikian. Baik Ervan, hingga sore ini masih belum adakah perwakilan DPRD yang menemui massa? Ya, untuk aksi demonstrasi ini sendiri digelar pada pukul 11 dan hingga saat ini sendiri hingga sudah pukul 4 sore dan belum ada perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menemui massa aksi, meski massa aksi sudah menggelar demonstrasi berjam-jam di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik Ervan, bagaimana dengan aparat kepolisian di sana hingga saat ini, mengapa belum ada upaya untuk meredam emosi massa yang saat ini semakin tidak kondusif, bahkan aksi pembakaran juga kita bisa saksikan sama-sama di layar kaca, apinya semakin membesar. Apakah tidak khawatir ini kemudian merembet kemana-mana, Ervan? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, petugas kepolisian sudah memasang mobil water cannon tepat di pintu masuk gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun untuk pantauan kami sendiri, petugas kepolisian yang berjaga di dalam masih berjumlah sedikit dibandingkan jumlah massa yang datang ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri. Demikian. Baik Ervan, untuk aksi unjuk rasa di sana berapa jumlah peserta yang hadir
pada hari ini diperkirakan dan dari elemen masyarakat mana saja, Ervan? Ya, dari pantauan kami di lapangan, estimasi massa yang hadir untuk menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri diperkirakan ada ratusan orang dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung dan juga massa yang masyarakat yang mengatasnamakan massa dari sejumlah forum yang ada di Kota Bandung. Dan massa tadi sendiri sudah membuat aksi seperti orasi, membakar ban, dan juga puncaknya saat ini sudah melemparkan sejumlah barang seperti batu, botol, dan juga membakar fasilitas umum yang ada di kawasan depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, Ervan, apakah ada batasan waktu untuk aksi unjuk rasa ini diselenggarakan? Dapat diulangi? Apakah ada batas waktu untuk aksi unjuk rasa ini diselenggarakan pada hari ini? Hingga pukul berapa mereka bisa berorasi di depan kantor DPRD? Dapat diulangi? Maaf? Baik, Ervan, apakah ada batas waktu terkait aksi unjuk rasa yang digelar hari ini di sana? Baik, nampaknya sambungan kami terputus dengan rekan Ervan David, kontributor kami di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemirsa, kita saksikan sama-sama untuk aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat ini berlangsung semakin tidak kondusif. Massa melakukan aksi pembakaran tepat di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka juga menyuarakan orasi, saat ini menggaungkan nyanyian. Kita bisa dengarkan sama-sama ratusan peserta aksi unjuk rasa hingga saat ini masih berupaya untuk bisa memasuki kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka telah melakukan aksi pembakaran, pemirsa, tepat di depan gerbang kantor DPRD. Pindahin dulu dah kalau ada stock shot. Sementara itu peserta aksi mereka membawa bendera merah putih dan sejumlah atribut lainnya seperti spanduk. Sementara pihak kepolisian terus berjaga. Saat ini pemirsa, visual terbaru yang kami dapatkan di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan visual terkini dari aksi unjuk rasa di depan kantor DPR RI Senayan, Jakarta. Sama seperti aksi unjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat, peserta aksi unjuk rasa di Jakarta juga terus berupaya untuk bisa memasuki kantor DPR RI. Ya, saat ini pemirsa kita bisa lihat barikade yang telah dibentuk aparat kepolisian. Mereka membentuk barikade penjagaan untuk menghalau peserta aksi agar tidak memasuki kantor DPR RI Jakarta. Di mana sebelumnya salah satu sisi pagar di depan kantor DPR bahkan sudah berhasil dijebol massa. Karena mereka emosi tidak ada perwakilan DPR yang berkenan untuk menemui mereka pada aksi unjuk rasa hari ini. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Ini merupakan visual terkini pemirsa di kantor DPR, di mana peserta aksi membawa sejumlah atribut seperti spanduk dan juga bendera merah putih. Peserta aksi unjuk rasa terdiri dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya kalangan buruh, aktivis, dan juga mahasiswa. Mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di lokasi kantor DPR Senayan, Jakarta, pemirsa. Mereka melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah.
Selain melakukan aksi pembakaran, pemirsa, mahasiswa peserta aksi unjuk rasa ini juga menggaungkan Sumpah Mahasiswa yang sejak sore tadi sudah diulang selama melakukan aksi unjuk rasa. Hingga sore ini pemirsa, peserta aksi unjuk rasa masih bertahan di depan kantor DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Mereka masih berorasi menyuarakan protes dan juga meminta DPR untuk membatalkan pengesahan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Masa berunjuk rasa membawa sejumlah atribut seperti spanduk, bendera merah putih. Situasi semakin tidak kondusif, kita saksikan sama-sama ada aksi pembakaran yang terjadi tepat di depan gerbang kantor DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Selain melakukan pembakaran, massa juga melempar sejumlah benda seperti botol minum dan juga batu ke dalam kawasan kantor DPR RI Senayan, Jakarta. Kita saksikan sama-sama pemirsa visual terkini dari gedung DPR RI akibat aksi pembakaran. Asap membumbung tinggi, asap hitam pekat dari aksi pembakaran ban yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat tepat di depan gerbang kantor DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Bahkan pemirsa, ini yang Anda saksikan di sisi kanan layar kaca Anda. Massa menjebol salah satu sisi di gedung DPR RI. Mereka berhasil menjebol pagar tersebut. Hingga saat ini mereka sudah bisa menaiki ataupun menduduki pagar beton yang dibangun untuk pengamanan aksi unjuk rasa pada hari ini. Berdasarkan pantauan tim kami di lapangan, pemirsa, aksi unjuk rasa ini mulai berlangsung ricuh ataupun tidak kondusif sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Pada awalnya para demonstran berhasil menyingkirkan kawat penghalau yang dipasang oleh aparat keamanan di sana untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Setelah mereka menyingkirkan kawat berduri, pagar berduri ini, mereka kemudian melakukan penjebolan terhadap salah satu sisi pagar gedung DPR. Selain itu pemirsa, massa juga melakukan aksi pembakaran ban dan melempar sejumlah benda ke dalam kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta seperti botol minum, batu, dan benda lainnya. Kita saksikan sama-sama pemirsa, kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi akibat pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mencederai demokrasi dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dan pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi terkini dari gedung DPR RI bersama rekan Jen Cahyani di sana. Selamat sore, Jen. Yang kami saksikan situasi semakin tidak kondusif. Apa saja yang dilakukan peserta aksi unjuk rasa di sana? Baik Valeri dan juga pemirsa, saat ini saya berada di sisi gerbang belakang gedung DPR RI dan bisa dilihat ya Valeri dan juga pemirsa, di belakang saya ini masa aksi demonstrasi dari kebanyakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di bagian belakang ya, gerbang belakang gedung DPR RI yang tadi juga sudah berhasil dirubuhkan pagar besi oleh para demonstran yang ada di sini. Kemudian Valeri dan juga pemirsa bisa dilihat di sana ada bakaran kardus, botol minuman dan juga ban ya tadi yang sudah dilakukan oleh para demonstran yang kebanyakan ini memang dari mahasiswa. Kalau kami lihat di sini ya Valeri dan juga pemirsa, para demonstran ini masih saja menyerukan gugatan-gugatan mereka, masih saja menyerukan pendapat mereka terkait bagaimana mereka menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang kemarin baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga dirubah oleh
balik DPR RI yang dilakukan pada hari kemarin, dan hari ini hingga sore ini para demonstran masih kokoh teguh berdiri di kawasan gedung DPR RI untuk melakukan demonstrasi dan juga menyerukan pendapat mereka bagaimana mereka menolak revisi undang-undang pilkada yang dilakukan oleh DPR RI. Dan kalau dilihat di sini ya, Valeri dan juga pemirsa, mereka masih bertahan di sini dan juga dengan pengamanan pihak kepolisian tentunya. Dan ini dia ada pengamanan berlapis tentu saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun tak dapat dipungkiri juga Valeri dan juga pemirsa, para massa aksi demonstran di sini masih bertahan dan mereka masih saja mencoba untuk menerobos masuk ke kawasan gedung DPR RI. Di sini mereka juga selain berdiri membawa bendera merah putih, bendera dari kampus masing-masing, kemudian banner bertuliskan DPR Pembangkang Konstitusi. Di sini orasi juga masih saja terus dilakukan oleh para demonstran yang berdiri di sini di kawasan gerbang belakang gedung DPR RI. Kami lihat di sini cukup chaos, cukup ramai dan semakin ramai, semakin padat kondisinya di sini, dan kita lihat apakah semakin sore nanti akan semakin ramai, semakin dipadati oleh para demonstran yang datang tidak hanya dari satu institusi atau dari satu kampus saja, namun juga dari banyak organisasi mahasiswa, kemudian organisasi masyarakat tentu saja yang ikut datang, ribuan para demonstran yang hari ini datang ke kawasan gedung DPR RI. Di sini bisa dilihat mereka masih semangat untuk menyerukan orasi, menyerukan pendapat-pendapat mereka terkait bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dianggap dilanggar atau diabaikan oleh DPR RI. Valeri dan juga pemirsa, di sini kami bersama awak media lain masih melihat situasi di kawasan gerbang belakang gedung DPR RI. Diketahui sejak hari kemarin ini demo menjadi bagian dari gerakan. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai Japan Open 2024. Masuk ya.
Foto kirim Jul. Apaan, gue ngambil lampu dulu. Lampu apaan? Lampu gue masuk ganti. Bukan. Kami mengimbau tolong hentikan. Ya, pasukan maju. Maju. CCTV jatuhin tuh, Bang.
Nih ditelepon. Baik teman-teman, sudah krisis, saatnya masuk. Gedung DPR itu sudah Halo. penuh. Pihak keamanan, Hah? tolong semuanya. Baru nyampe, bentar ya. Gue siap-siap bentar. Yuk. Kawan-kawan, komando, perhatian. Satu suara, komando. Mulai. Saya himbau, pintu yang masih terbuka itu masih kecil. Kita masih belum bisa masuk. Kalau kita masuk, kita ditangkap oleh polisi bajingan. Tunggu apa? Tunggu sampai pintu terbuka lebar, baru kita masuk. Semangat! Jangan masuk dulu. Pintu yang terbuka masih kecil. Jangan masuk dulu, sabar. Kita upayakan untuk membuka gerbang dulu. Serius? Masalah apa? Teman-teman, kita lihat ada beberapa banyak teman kita yang ditangkap. Yakin kita tidak mau pulang bersama-sama. Itu banyak yang ditangkap. Fadli, teman-teman Resmi ada di sana. Lo nggak ada sinyal. Baik teman-teman kita pada akhirnya tertangkap. Untuk mengontrol siapa artinya teman-teman. Hei komando. Komando lagi komando. Medis. Komando. Kawan kita sudah ada ditangkap. Hanya ada satu kata teman-teman. Hanya ada satu kata. Ambil lawan. Sabar. Buka jalan dengan medis. Halo. Kawan-kawan tidak samakan orientasi bahwa kita masuk bukan untuk rusuh, tapi ingin menduduki gedung DPR. Bagus. Kita masuk teman-teman. Jangan dulu. Kawan sekalian. Hari ini bukti nyata. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Tetap jaga ritme pergerakan karena gerakan ini adalah gerakan udah. Aksi kita murni keresahan rakyat Indonesia. Tidak ditunggangi siapapun. Bersamaan dengan partai manapun. Semua partai sama saja. Sementara di sebelah yang membakar ban bekas dan juga poster. Semuanya teman-teman. Ayo kawan-kawan. Kita sambil menunggu rekan-rekan kami yang berada di depan gedung DPR untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari sana. Sambil menunggu pemirsa, hari ini beberapa elemen masyarakat termasuk mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa. Ada juga public figure seperti komika dan influencer juga ikut bergabung dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada hari ini di Gedung DPR RI Jakarta. Beberapa aksi dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk protes. Kita lihat lemparan batu, aksi saling lempar juga dilakukan. Kemudian juga aksi membakar ban, membakar poster juga dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI. Sayup-sayup terdengar orasi dari mahasiswa yang menyampaikan tuntutannya untuk menolak atau membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sementara dari sisi lain sayup-sayup juga terdengar imbauan dari aparat keamanan agar mahasiswa tetap tenang dan kondusif, tidak melakukan aksi anarkis. Sementara di visual sebelah kanan Anda pemirsa, massa juga melakukan lemparan batu. Tidak jelas massa berasal dari mana atau identitas mereka dari mana. Apakah masyarakat umum ataukah elemen mahasiswa yang berunjuk rasa
Namun kita bisa saksikan bersama lemparan batu juga sudah terjadi dan dilakukan ke arah aparat keamanan yang sejak pagi tadi bersiaga di dalam gedung DPR RI Jakarta Pusat. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan kami di lapangan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dan situasi terkini di sana secara real. Di sisi kiri layar Anda, pemirsa, ada visual di depan gedung DPR RI. Kita lihat massa atau mahasiswa masih berkumpul di depan gedung DPR. Kemudian visual di kiri bawah Anda adalah visual terkini di belakang gedung DPR, di mana tadi aksi bakar ban, kemudian bakar poster juga terjadi. Ini berada di belakang gedung DPR. Sementara di sisi sebelah kanan Anda, pemirsa, ini adalah visual dari perspektif di dalam gedung DPR ketika beberapa orang melakukan lemparan batu ke arah aparat keamanan, dan saat ini aparat keamanan mencoba melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan situasi di dalam gedung DPR. Pemirsa, pergerakan dan aksi saling lempar juga terjadi di belakang gedung DPR. Kita lihat di sisi sebelah kiri. Ini adalah situasi di belakang gedung DPR, di mana mahasiswa masih bertahan di sana. Kemudian aparat keamanan melakukan barisan sebagai barrier atau pembatas mahasiswa dan gedung DPR. Aksi saling lempar sempat terjadi, kemudian kita lihat sisa-sisa bekas membakar poster, membakar ban juga masih ada di hadapan aparat keamanan. Mereka melakukan aksi sebagai wujud protes dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kagak ada yang pakai helm, Bos. Jangan pakai WhatsApp. Aparat keamanan, aparat gabungan dari Samapta, Sabara, Polda Metro Jaya di backup dari aparat gabungan Mabes Polri juga sudah dikerahkan untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif. Beberapa instrumen pendukung seperti water cannon, kendaraan barakuda juga sudah disiagakan. Kita sambil saksikan bersama perkembangan situasinya saat ini seperti apa, sambil kami mencoba untuk menghubungi rekan kami yang berada di lapangan untuk mengetahui secara real time bagaimana situasi saat ini di sana. Kita masih saksikan bersama pemirsa bagaimana situasi terkini dan visual yang kami hadirkan kepada Anda pemirsa adalah visual dari dalam gedung DPR, kemudian dari luar gedung DPR dan juga dari titik di belakang gedung DPR, di mana gedung DPR pada hari ini dikepung oleh massa yang berasal dari berbagai elemen yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, yang saat ini melakukan aksi protes dengan membakar ban, kemudian juga memanjat pagar gedung DPR yang dilakukan hingga sore hari ini.
massa sore hari ini juga meminta aparat keamanan untuk membuka gedung DPR agar mereka bisa secara langsung bertemu dengan pimpinan DPR. Sementara itu pemirsa, rapat paripurna yang digelar pada hari ini untuk mengesahkan RUU Pilkada dibatalkan lantaran anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuota forum atau quorum. Hanya ada 89 anggota DPR saja yang hadir dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, yang beragendakan tunggal yaitu pengesahan RUU Pilkada tersebut. Namun di tengah gelombang protes dari banyak elemen, pembatalan paripurna itu dilakukan hari ini juga. Karena gelombang protes memang datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Dan netizen di media sosial juga banyak sekali yang menyuarakan suara mereka sebagai wujud protes untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Ini masih dipakai nggak, Bang? Halo? Masih lagi. Pikir-pikir ada gambar. Boleh kasih dulu, naik sebentar ya. Gak mau turun kan? Ini live kagak? Moles ya? Oh, bawa tiket botol. Oh. Bawa apa? Air hidung. Halo, oi oi. Oke, live report. Gue di tengah masa nggak apa-apa. Live report, Ki.
Kalau dia ngomong jorok langsung short ke mukanya ya. Ulang ini yang ngomong. Baik, satu suara, satu komando, sepakat. Satu suara. Siap berdarah-darah saudara-saudara sekalian. Siap berdarah-darah saudara-saudara sekalian. Safety untuk terjadi konflik vertikal kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa himpunan mahasiswa Cabang Keluar Raya tidak lagi memiliki motif dalam dewan perwakilan rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Baik kawan-kawan sekalian, untuk menjaga sebelum kita kemudian meninggalkan tempat ini dan memberi klasifikasi selanjutnya, pernyataan sikap himpunan mahasiswa Baik, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, saya Herjuno Syaputra, dan kita kembali ke visual terkini dari kawasan Senayan, tepatnya di gedung DPR. Dan saat ini ribuan massa sedang menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. Massa mengenakan atribut dan membawa spanduk di bagian depan gedung DPR, MPR Senayan, dan juga di bagian belakang. Jadi ada beberapa titik di mana massa mencoba untuk masuk dan menguasai gedung DPR MPR. Ribuan elemen masyarakat sipil ini terdiri mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial. Dan kita akan langsung mendengarkan laporan dari Jen Cahyani langsung dari kawasan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Tepatnya di bagian belakang gedung DPR. Silakan, Jen. Baik. Ya, Juno dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di tengah-tengah para demonstran di gerbang belakang gedung DPR RI. Dan di sini kalau saya pantau ya Juno dan juga pemirsa, para demonstran masih saja berdiri, bertahan di sini mencoba untuk menerobos ke dalam area gedung DPR RI. Tadi Juno dan juga pemirsa, di bagian gerbang belakang gedung DPR RI, pagar besi sudah berhasil dirubuhkan oleh para demonstran. Tadi juga para demonstran juga menggeser pagar yang sudah dirubuhkan tersebut, sehingga saat ini pintu gerbang di bagian belakang gedung DPR RI sudah terbuka, sehingga massa demonstran bisa lebih banyak lagi yang masuk. Dan saat ini para demonstran yang berada di sini masih mencoba untuk menerobos masuk dan juga mendorong
lapisan pengamanan dari pihak kepolisian, dan dilihat ya, bisa dilihat Juno dan juga pemirsa di sini pihak kepolisian juga masih melakukan pengamanan berdiri untuk menjaga area atau kawasan gedung DPR RI dengan pengamanan yang berlapis. Dan para demonstran ini tadi sempat juga mencoba mendorong dari barisan penjagaan dari pihak kepolisian di sini, sempat rusuh juga. Dan rusuhnya tidak hanya sekali saja Juno dan juga pemirsa, tadi ada pelemparan batu, pelemparan botol, pelemparan pot bunga dan berbagai atribut lainnya yang dilempar ke arah penjagaan atau pihak kepolisian. Dan kami tadi mendapatkan informasi juga dari tim jurnalis MNC Media di bagian gerbang depan gedung DPR RI juga sudah berhasil merobohkan pagar besi yang ada di sana. Kemudian di sana juga sempat terjadi bakar-bakaran ban dan juga atribut. Sempat juga disemprotkan gas air mata kepada para demonstran yang ada di depan gedung DPR RI sana. Kalau kami pantau di bagian belakang ini juga tidak kalah padatnya, ramainya dan juga rusuhnya ya di sini, seperti juga di bagian gerbang depan gedung DPR RI. Kami masih pantau di sini. Tadi Juno dan juga pemirsa, di sini para demonstran juga tidak hanya sekali melemparkan batu, melemparkan botol minuman yang masih berisi air, dan tadi juga sempat ada beberapa kawan atau rekan media yang terkena. Kemudian ini menjadi peringatan untuk masyarakat juga berhati-hati jika berada di sekitar gedung DPR RI yang masih saja dipenuhi dengan para demonstran. Di sini terhitung ada ribuan massa yang berkumpul di kawasan gedung DPR RI, tidak hanya di bagian depan saja, namun juga di bagian gerbang samping, kemudian gerbang belakang juga semakin sore semakin ramai, semakin padat yang datang untuk berdemonstrasi. Buntut dari bagian gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah manuver DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga di media sosial viral dengan hashtag kawal putusan MK. Dan ini merupakan bagian dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 2 hari yang lalu terkait ambang batas persentase parpol untuk mengusung calonnya dalam Pilkada, kemudian batas umur calon kepala daerah yang dapat maju ke kontestasi Pilkada 2024 yang kemudian 1 hari setelah penetapan dari Mahkamah Konstitusi ini, dari Balik DPR RI mengadakan rapat dan menentukan secara sepihak bagaimana perubahan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi 1 hari lalu menjadi bagaimana ini ambang batas partai politik yang dapat mengajukan atau mengusung calonnya untuk maju ke kontestasi Pilkada 2024. Dan ini menimbulkan respon yang sangat banyak dari publik, dari masyarakat Indonesia. Tentu saja ini di media sosial yang sangat ramai, gencar menggunakan hashtag kawal putusan MK, kemudian peringatan darurat Indonesia yang kemudian pada hari ini sejak pagi tadi hingga sore ini masih kami pantau masa demonstrasi yang berkumpul. Ada ribuan berkumpul di gedung DPR RI untuk melakukan orasi, melakukan atau menyerukan pendapat-pendapat mereka kepada DPR RI yang pada hari lalu, hari kemarin ini dianggap mengabaikan putusan MK yang sifatnya final dan mengikat. Sementara itu, Juno. Baik, Jane. Oke. Baik, Jane. Jane bisa dengar suara saya, Jane? Oke, Jin, pertanyaan saya mungkin kalau kita lihat pengamanan sendiri, kita tahu kalau dari info yang saya baca ada 3.000 personil yang diterjunkan. Dari pantauan Anda, pandangan mata Anda, pengamanan untuk saat ini seperti apa, Jin? Bisa dijelaskan?
Baik Juno dan juga pemirsa, kalau kita lihat di sini, saya bersama juru kamera Abdul Roshid memperlihatkan kepada Anda di sinilah barisan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun selain juga pihak kepolisian ini yang berjaga untuk menjaga akses pintu masuk ke area gedung DPR RI, di sana juru kamera saya Abdul Roshid berusaha untuk memperlihatkan kepada Anda pemirsa, ini dia selain pasukan yang berdiri untuk barisan di pintu masuk, ini juga ada mobil komando dari Korps Brimob yang berjaga atau standby di area pintu masuk dari gedung DPR RI. Juno dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan kepada Anda, ini masa demonstrasi kembali melakukan pembakaran atribut di gerbang belakang gedung DPR RI. Dan ini terjadi tidak hanya sekali. Tadi terhitung mungkin sudah berkali-kali mereka melakukan pembakaran. Ada pembakaran ban, pembakaran atribut, banner. Kemudian banyak juga hal yang dibakar di sini. Suasananya juga semakin panas. Ini mereka masa demonstran ini masih saja bertahan sejak pagi tadi menyerukan pendapat mereka soal penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Baik. Kita lihat Juno dan juga pemirsa. Jin. Ya, Juno. Kalau bicara juga mengenai masa sendiri, kita tahu ini masa ada gabungan dari banyak elemen masyarakat, baik itu buruh, mahasiswa, ya, dan juga masyarakat sipil. Dari hari ini pengalaman yang Anda temui di lapangan sejak pagi, dari mana saja unsur masyarakat yang turun hari ini? Benarkah mereka dari tadi unsur-unsur sipil, bahkan buruh, atau bahkan kalau kita lihat tadi juga ada beberapa perempuan yang menjadi lead dari demo itu sendiri, menjadi lead dari masa ini. Boleh Anda jelaskan, James, mungkin ada informasi? Ya, betul sekali Juno. Kalau kita lihat di sini berdasarkan pantauan kami di lapangan di kawasan gerbang belakang gedung DPR RI, ini masa demonstran tidak hanya datang dari satu institusi saja. Kalau kita lihat banyak juga dari mereka yang merupakan mahasiswa dari berbagai kampus atau universitas di Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapat baru saja, ini kabarnya tidak hanya mahasiswa dari DKI Jakarta saja yang datang langsung ke area gedung DPR RI untuk melakukan demonstrasi. Namun juga dari daerah lain juga sedang merapat ke gedung DPR RI untuk turut serta untuk berorasi menyerukan pendapat mereka terkait penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, Juno dan juga pemirsa, kalau kita lihat di belakang saya ini tidak hanya mahasiswa saja yang menjadi demonstran pada hari ini, ya. Tentu saja dari organisasi masyarakat sipil juga turut untuk berdiri di sini melakukan demonstrasi. Kemudian kalau kita lihat juga mungkin ada siswa-siswi yang masih di sekolah SMA, ya, begitu, untuk ikut juga melakukan demonstrasi. Tidak hanya dari mahasiswa saja, dari organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa gabungan juga turut serta. Seperti tadi kita lihat, ya, ada bendera-bendera dari yang memperlihatkan logo kampus mereka, kemudian logo organisasi mereka, kemudian logo dari organisasi masyarakat juga. Ini turut untuk menyerukan orasi mereka di sini. Dan Juno, pemirsa, saat ini kalau saya lihat ini kemungkinan sebentar lagi akan terjadi kericuan lagi, karena ini ricuhnya yang dilakukan oleh para demonstran ini. Mereka berusaha untuk menerobos akses masuk ke gedung DPR RI. Kita lihat, Juno dan juga pemirsa, ini para demonstran merapat ke pengamanan dari pihak kepolisian yang berbaris di sini. Mereka semakin dekat, semakin berusaha untuk menerobos akses untuk masuk ke gedung DPR RI. Tak hanya di gerbang belakang saja, ya, Juno dan juga pemirsa. Tadi kami mendapatkan informasi juga dari rekan jurnalis yang ada di gerbang depan gedung DPR RI yang juga semakin rusuh, semakin banyak lemparan batu, pelemparan botol minuman, kemudian
selain itu dari pihak kepolisian juga sempat menyemprotkan gas air mata di area depan gedung DPR RI. Tadi Anda Juno juga memperlihatkan ya visual bagaimana para demonstran memberikan bunga seperti itu ke aparat polisi. Namun menarik juga tadi aparatnya membuang bunga tadi, Jens. Ini tentunya mungkin Jens tadi sempat melihat atau ya kalau saya secara visual di sini dan teman-teman di media di studio melihat apakah ketegangan ini memang bisa Jens lebih gambarkan atau elaborasikan? Karena kalau kita lihat tadi ada bunga yang diberikan kepada dari demonstran kepada aparat, namun aparatnya membuang bunga itu. Silakan Jens. Ya, Juno dan juga pemirsa, di sini para demonstran berusaha untuk mengambil bunga yang ada di kawasan pintu masuk gedung DPR RI dan juga membuang bunga tersebut, bahkan bersama dengan pot bunganya dilemparkan ke arah dalam atau ke arah barisan pengamanan pihak kepolisian, begitu ya Juno dan juga pemirsa. Mereka selain bunga-bunga yang ada di sini, mereka juga membawa bunga sendiri dan juga melemparkannya ke area pengamanan gedung DPR RI yang masih saja dijaga oleh pihak kepolisian. Baik. Nah, Juno dan juga pemirsa, ini di belakang saya kembali mulai rusuh dan mereka mengelilingi aksi pembakaran atribut yang dilakukan di tengah-tengah para demonstran di sini ya, Juno dan juga pemirsa. Kami sempat melihat dan tentu saja kami bersama awak media lain sangat berhati-hati dalam melaporkan dan juga meliput di area gerbang belakang gedung DPR RI. Ya, Jane. Tadi kami memantau juga bagaimana para demonstran ini mencoba untuk menyingkirkan pagar besi yang sudah mereka rubuhkan, kemudian menyingkirkan agar akses masuk tidak ada penjagaan pagar besi, agar mereka bisa membawa lebih banyak massa lagi untuk masuk mencoba menerobos ke area gedung DPR RI. Ya. Dan Juno dan juga pemirsa, tadi kami sempat menanyakan juga beberapa kepada para demonstran di sini. Mereka mengatakan bagaimana emosi yang semakin tersulut karena pagi tadi rencana rapat paripurna DPR RI yang membahas terkait revisi undang-undang pilkada ini tidak jadi atau gagal atau ditunda karena anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi quorum sehingga rapat paripurna tersebut tidak jadi diselenggarakan atau dilakukan pada hari ini di tengah adanya demonstrasi besar-besaran yang sedang dilakukan oleh massa, tidak hanya dari satu institusi saja, namun dari berbagai kalangan masyarakat di DKI Jakarta yang turut untuk melakukan orasi, menyerukan pendapat-pendapat mereka terkait penolakan terhadap revisi undang-undang pilkada. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi kontestasi pilkada 2024 yang waktunya tidak lama lagi, maka ini menyulut emosi mereka. Pemirsa, kita lihat kerusuhan yang ada di area gerbang belakang gedung DPR RI ini bisa dilihat aksi demonstrasi semakin rusuh untuk mencoba masuk dan mendorong dari barisan pengamanan kepolisian yang sudah berjaga di sini sejak pagi tadi. Mereka mencoba untuk menerobos, mendorong pagar yang didirikan oleh bagian pengamanan pihak kepolisian. Tentu saja kami harus berhati-hati karena cukup rusuh dan mereka menggunakan atribut-atribut dan barang-barang lainnya yang dapat melukai kami ya. Nah, selain itu Juno dan juga pemirsa, dari pihak kepolisian juga aktif untuk mengingatkan, untuk memperingatkan kepada para aksi demonstran ini untuk berhati-hati dan melakukan demonstrasi sesuai dengan aturannya. Mereka masih saja mengingatkan. Yang di sini kalau kita lihat memang kebanyakan dari para mahasiswa yang datang ke sini untuk melakukan demonstrasi ya.
Juno dan juga pemirsa, juru kamera saya Abdul Roshid berusaha untuk memperlihatkan kepada pemirsa inilah situasi dan kondisi yang ada di gerbang belakang gedung DPR RI yang sudah dipenuhi oleh para demonstran sejak pagi tadi dan sampai sore hari ini masih saja ramai, masih semakin padat, semakin rusuh. Namun sejauh ini belum ada aksi atau sesuatu yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti yang terjadi di bagian gerbang depan gedung DPR RI yang sudah ada penyemprotan gas air mata. Juno. Ya, Jane, ambil waktu sebentar, Jane, untuk kamu sedikit mungkin beristirahat. Saya akan take dulu sedikit. Tapi tetap kita akan coba terhubung ya, Jane. Kalau nanti situasi memanas, mungkin kita akan kembali mencoba untuk Jane. Dan pemirsa, saat ini bagaimana kita melihat situasi di kawasan DPR MPR, tepatnya di beberapa sisi, baik itu di depan dan juga belakang dari gedung DPR. Memang suasana semakin panas. Jelang pukul 18, kita tahu berdasarkan undang-undang pukul 18 ada batas terakhir untuk berdemo, namun kita lihat situasi cukup dinamis. Dan massa sendiri adalah gabungan dari banyak elemen, baik itu buruh, masyarakat, sipil, mahasiswa, bahkan juga beberapa pelajar. Bahkan kami juga mendapatkan informasi beberapa public figure juga turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat mereka. Kita tahu gerakan ini atau protes hari ini disebabkan oleh usai DPR bermanuver mengabaikan putusan MK yang telah diketok palu pada Selasa siang, dan banyaknya massa peserta aksi ini ramai. Ini juga beberapa saat yang lalu atau dari sejak DPR bermanuver, media sosial dipenuhi dengan movement situasi darurat atau peringatan darurat. Dan akhirnya hari ini elemen masyarakat dan juga mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakannya terhadap manuver yang dilakukan DPR. Dan kawasan Senayan sendiri memang dijaga oleh lebih dari 3.000 aparat. Dan untuk arus lalu lintas memang di jalan arteri sudah ditutup. Jadi memang saat ini kondisi di seputaran kawasan DPR MPR sangat padat. Situasi juga sempat sedikit kondusif, lalu kembali memanas, dan saat ini nampaknya kalau kita lihat memang agak sedikit panas. Dan selain di DPR MPR Senayan, kita juga melihat bagaimana situasi di Bandung, Jawa Barat. Massa dengan tuntutan yang sama juga melakukan aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Ya, di Bandung juga di depan gedung DPRD Jawa Barat sempat aksi yang serupa tadi siang dilakukan cukup memanas seperti itu. Ada aksi bakar ban dan juga sempat sedikit agak bentrok dengan aparat. Lagi-lagi aksi ini diikuti oleh banyak elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa, namun juga masyarakat sipil, kaum buruh dan aktivis, dan beberapa public figure juga turun ke jalan hari ini untuk menyuarakan penolakannya terhadap manuver yang dilakukan DPR. Dan tadi dilaporkan oleh rekan kami Jane bahwa di bagian belakang gedung DPR sendiri
Udah aku kirim sebelum balas. Kirim ke gue. Jangan gunakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa, khususnya para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Masih seputar acara, Mas Hasto, ada daerah-daerah yang belum disebut seperti tadi Mas singgung Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kapan rencananya untuk gelombang ketiga akan dilaksanakan? Ya, kan PD Perjuangan nomor 3, jadi kita umumkan 3 gelombang. Ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa. Karena sekarang total kita masih sudah 85%. Tapi daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang strategis. Karena sikap PD Perjuangan berwaktu yang lalu kan menunggu. Ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan benteng-benteng kekuasaan di dalam membatasi ruang gerak demokrasi. Sehingga nanti menjelang tanggal 27 kami akan cari momentum yang terbaik. Dalam mendaftarkan ini peta pilkada bersama Partai Golkar ini ada perubahan nggak? Termasuk salah satunya di Pilkada Banten, Bu Airin. Ya, sebenarnya peta pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat. Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya kan bergerak. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibungkam dengan benteng-benteng kekuasaan. Mas Hasto dari PDIP dan Golkar jadi mengusung Bu Airin di Pilkada. Ada yang makan nggak gitu, kasih dong biar amat-amat. Soalnya udah setengah jam lagi udah mulai nih, udah waktunya. Udah jaga-jaga. Aduh mau manggil dong. Enggak di WA aja, di studio itu. Maksud gua nyolok langsung wajahku. Ini betul satu. Dia kagak ada sinyal kok. Loh. Enggak ada sinyal. Kamu aja ya. Boleh ya. Masih pede. Baik, pemirsa, kita kembali bergabung dengan visual terkini dari 2 tempat. Ya, di sisi kiri layar adalah gedung DPR Senayan Jakarta dan di sisi kanan layar adalah gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Dan kita lihat memang situasi di kedua tempat cukup memanas. Aparat kepolisian memang terlihat berjaga dengan ketat, mengamankan ribuan peserta demo yang mencoba untuk merangsek masuk ke arena parlemen usai masa menjebol pagar gedung DPR saat aksi peringatan darurat Indonesia ini. Di DPRD Jawa Barat sendiri, ribuan massa menggelar hal yang sama dan aksi ini dilakukan sebagai respon dari seruan peringatan darurat yang viral di media sosial. Dalam pantauan kami, aksi ini digelar sejak pukul 11 siang tadi dan selain berorasi, sejumlah massa di depan gedung DPRD Jawa Barat juga membakar water barrier, ban, baliho, bergambarkan wajah presiden terpilih hingga poster
Presiden Joko Widodo. Area dalam gedung DPRD sendiri juga dilempari puluhan botol berisi air sebagai bentuk pelampiasan amarah. Dan untuk kawasan Senayan sendiri memang sudah padat sejak pagi dan massa mengepung baik itu bagian belakang maupun depan dari kawasan gedung MPR DPR Senayan. Bagian di belakang sendiri dikabarkan tadi oleh rekan kami Jane bahwa sempat sudah dijebol dan massa mencoba untuk merangsek namun ditahan polisi. Sementara kericuhan ini visual full terkini dari gedung DPR Senayan. Memang sempat ricu berkali-kali seperti itu. Kawasan depan sendiri untuk jalan arteri sudah ditutup namun arus lalu lintas di kawasan Senayan untuk jalan tol sendiri masih bisa dilewati. Oke, dari kawasan gedung DPRD dari gedung MPR DPR Senayan bagian belakang dari sebelah kanan layar mulai sedikit anarkis pemirsa. Para demonstran mencoba untuk merangsek masuk ke bagian belakang gedung MPR DPR Senayan. Ya, aksi ini merupakan reaksi penolakan dari publik lantaran Badan Legislatif DPR sepakat membawa RUU Pilkada ke paripurna hari ini. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam dan revisi Undang-Undang Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat. Dan inilah suasana di belakang gedung MPR DPR Senayan. Massa dari visual yang kami dapat, memang kawasan belakang MPR DPR nampaknya yang paling panas untuk saat ini. Massa mencoba untuk merangsek masuk. Tadi dilaporkan sebenarnya sudah sempat jebol namun ditekan kembali oleh aparat. Aksi ini tentu sangat berbahaya dan kita sayangkan, tapi lagi-lagi bentuk protes dan gerakan ini memang gabungan dari banyak elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa, namun juga guru dan juga masyarakat sipil. Kita lihat bersama bentrok terjadi, pemirsa. Aparat gabungan TNI Polri berusaha memukul mundur massa yang terus menggelorakan protes atas bencana. Water cannon baru saja ditembakkan. Massa juga sempat melempari dan juga mencoba merusak barikade aparat gabungan. Dari 3 visual yang kami dapat, kawasan depan, belakang gedung DPR MPR Senayan, lalu DPRD Bandung juga, semuanya memang mulai bergerak. Masih kita pantau skenario bagaimana, karena kita tahu pada pukul 18 adalah sesuai undang-undang batas waktu terakhir untuk berdemo. Namun kita lihat perkembangannya seperti apa. Kawasan belakang MPR DPR saat ini memang seperti yang kita lihat bersama, water cannon berkali-kali ditembakkan ke arah massa. Nampak beberapa massa menggunakan
tameng yang harusnya digunakan polisi. Baik, terdengar suara tembakan, aparat gabungan bisa memukul mundur massa yang terus menggelorakan protes atas rencana pengesahan revisi undang-undang. Kita dengar berkali-kali ada tembakan. Ini gambaran yang harusnya tidak kita lihat di dunia demokrasi di 2024. Namun lagi-lagi ini pelajaran yang berharga bagaimana sebenarnya proses yang berlangsung DPR yang banyak mengecewakan banyak pihak. Aparat gabungan saat ini masih berusaha memukul mundur massa yang terus mencoba masuk ke kawasan MPR DPR. Visual kami memang agak sedikit berguncang atau shaky pemirsa, karena memang rekan-rekan kami yang saat ini ada di lapangan harus juga bergerak cepat demi keamanan. Namun tentunya visual yang kami coba berikan sedetail dan seterkini mungkin. Kita tahu aksi ini merupakan reaksi penolakan dari publik lantaran balik DPR sepakat membawa RUU Pilkada ke paripurna hari ini. Baik, demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada masih berlangsung dan saat ini kawasan belakang dari MPR DPR yang memang terjadi kericuhan. Nampak para demonstran gabungan. Kita lihat beberapa menggunakan jaket alma mater kampus masing-masing. Ribet mata gue nangis. Gue lupa bawa. Lupa bawa odol. Gue cari aman ya, Dok. Halo, Bro. Gue cari aman di sini ya. Itu ketemu.
Ya baik pemirsa, ribuan massa memang hari ini menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya revisi undang-undang pilkada. Visual yang kami dapat memang dari dua titik berbeda di kawasan depan dan kawasan belakang gedung MPR DPR Senayan di mana massa mengepung, dan saat ini adalah visual full dari kawasan belakang gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Nampak ribuan mahasiswa, sementara visual selanjutnya juga dari depan gedung MPR DPR. Nampak barikade aparat keamanan masih berjaga. Kalau untuk saat ini dari visual yang kami dapat memang kawasan belakang lebih bergejolak daripada depan, dan juga masyarakat sipil, mahasiswa mencoba untuk masuk ke gedung MPR DPR. Bagian belakang sendiri sebenarnya sudah sempat dijebol dan ricuh sempat terjadi berkali-kali, namun sempat kondusif. Sementara bagian depan dari kawasan gedung MPR DPR juga pagar besinya tadi sudah sempat dijebol dan dirobohkan juga. Dan masyarakat masih mencoba untuk menguasai gedung MPR DPR. Pasti naik kita. Enggak, tripod dulu sebelah sono, nggak ada ngamanin lagi tuh tripod. Dekat pohon sonon. Ya ganti-gantian dong lepinya gue ini. Katolik kan lagi dicas. Punya Tristan belum naik-naik dari tadi cat baru 34. Oh, naik lagi nih. Iya, dia ngecas temponya. Saya cas banget tuh. Review. 04. Mahasiswa akan mengendalikan. Tolong laksanakan unjuk rasa secara tertib. Tolong jangan melakukan pelemparan. Ya pemirsa, massa gabungan mengenakan atribut dan membawa spanduk. Mereka mengepung kawasan MPR DPR Senayan Jakarta. Ribuan elemen masyarakat sipil ini memang bergerak sejak tadi pagi. Dan visual saat ini adalah, kalau kita lihat di kiri layar, adalah visual dari kawasan depan gedung MPR DPR. Nampak sejumlah demonstran mencoba menaiki JPO. Sebagian mencoba untuk agak merunduk ya, namun beberapa juga dengan berani untuk melangkah melewati. Gestur ini mungkin erat dengan keadaan di sana yang mungkin cukup menegangkan. Sementara di bagian belakang nampaknya
masih bersiap-siap. Tadi sempat ricu namun saat ini lebih kondusif dari sebelumnya. Nih teman gue nih tuh. Anu. Iya dong. Keren kan? Udah, cukup. Udah. Demi sebuah karya, bro. Iyalah, demi sebuah karya. Ya, kembali kita bergabung di visual terkini dari belakang gedung MPR DPR Senayan. Masih ramai, masih dipadati demonstran yang jumlahnya memang ribuan. Nampak aparat membentuk barikade untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat yang lalu, titik ini sempat terjadi sedikit bentrok, ricu, water cannon ditembakkan, mahasiswa dan juga masyarakat sipil melawan. Aparat gabungan sendiri diterjunkan lebih dari 3.000 personil untuk mengamankan kawasan Senayan. Seperti yang kita tahu pemirsa, aksi peringatan darurat ini menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung MPR. Ya, gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial sejak kemarin terujung dengan aksi massa yang turun ke jalan hari ini. Tidak hanya hari ini, dikabarkan juga besok titik demonstrasi akan berganti ke kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di gedung KPU. Arus lalu lintas sendiri di kawasan Senayan memang padat dan tidak bisa dilewati untuk beberapa jalan utama, namun jalan tol yang berada di seberang Senayan masih bisa dilalui untuk saat ini. Kita lihat bagaimana massa bergerak. Karena kita tahu sesuai undang-undang, aksi demo memang diberikan waktu batas hingga pukul 18.00. Sementara saat ini, ya kita lihat mahasiswa dari kampusnya masing-masing menggunakan alma mater kuning identik dengan Universitas Indonesia. Saat ini pukul 17.44 waktu Indonesia Barat, tersisa sekitar 15 menit jelang masa selesai dari demonstrasi sesuai undang-undang yang kita tahu ada pukul 18.00. Di belakang. Jadi nggak ada yang arasin. Aduh. Bro, masih naik kan, Bro? Naik punya gua. Masih naik. Nampak mahasiswa bergerak, ini kawasan depan Senayan. Bergerak, nampaknya pemirsa massa mulai bergerak membubarkan diri. Namun lagi-lagi kita lihat kondisi masih sangat dinamis. Tampak juga gerbang besi di layar, kita lihat ada satu bagian yang sempat rusak dan dijebol mahasiswa tadi. Gambar yang kami tampilkan memang agak sedikit shaky atau bergoncang karena memang kondisi di lapangan cukup dinamis. Kami sebisa mungkin menampilkan visual terkini.
Dan saat ini juga kawasan bagian depan ya MPR DPR nampaknya mulai sedikit berangsur terurai. Nampaknya massa memang dipaksa aparat untuk mundur. Ya, sesuai peraturan undang-undang yang membatasi demonstrasi dilakukan pada jam 6.00 hingga 18.00 untuk tempat terbuka dan hingga 22.00 untuk lokasi tertutup. Nampaknya memang massa dibubarkan, dipaksa mundur seperti itu. Demo hari ini diikuti banyak sekali elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, masyarakat sipil, ya, pelajar, buruh, dan juga yang menarik perhatian adalah beberapa public figure. Ya, ada beberapa nama komika yang turun. Tak hanya itu, aktor Reza Rahadian juga sempat hadir tadi siang dan berorasi bersama massa. Sementara itu anggota DPR RI, anggota Balik juga fraksi Gerindra, Habibur Rahman sempat menghampiri massa di depan kawasan gedung DPR dan Habibur Rahman sendiri tadi sempat disoraki bahkan dilempari botol oleh massa. Ya, aksi peringatan darurat Indonesia ini memang menyita perhatian publik sejak kemarin. Sejak DPR melakukan manuvernya terkait putusan MK, ramai-ramai tagar peringatan darurat Indonesia disuarakan oleh netizen dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu politisi, public figure, bahkan beberapa nama besar juga ikut menyuarakan keprihatinannya. Dan hari ini adalah bentuk dari protes yang berlanjut di jalan yang diikuti oleh ribuan massa dari berbagai elemen. Dan dari informasi yang kami dapat juga besok akan dilakukan aksi yang sama di kawasan Jakarta Pusat. Nampak barikade aparat mulai bergerak untuk menyisir baik itu kawasan depan dan belakang untuk membubarkan mahasiswa dan para demonstran. Jelang pukul 18.00 waktu di mana merupakan batas dari izin demonstrasi sesuai undang-undang. 3.000 aparat gabungan dilibatkan dalam pengamanan aksi protes hari ini. Tersebar di berbagai titik di sekeliling kawasan gedung parlemen.
Ya, inilah pantauan situasi terkini jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Dan memang nampaknya perlahan masa mulai terurai. Ya, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di beberapa titik. Tadi juga kami sempat laporkan bagaimana kondisi di depan gedung DPRD Jawa Barat yang memang juga hampir sama, dipadati oleh ribuan massa dan sempat ricuh juga. Ya. Berikut adalah gambaran terkini masih dari kawasan Senayan. Nampak memang massa mulai membubarkan diri, namun kondisi juga masih cukup fluktuatif, bisa sangat berubah. Barikade aparat juga masih nampak terlihat, dan yang kami lihat juga memang walaupun tidak sepadat tadi, memang pelan-pelan aksi ini mulai sedikit terurai. Aparat kembali bersinergi membuat barikade untuk membubarkan aksi massa menjelang pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ribu lebih aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan titik-titik di seputaran Senayan. Pengamanan dan memang situasi di Senayan sendiri untuk saat ini tidak begitu baik. Jadi masyarakat yang ingin melintas dimohon untuk mencari jalur alternatif karena arteri sendiri di Senayan ditutup sempat, lalu ya jalan tol juga masih bisa dilalui, namun cukup beresiko karena berdepan-depanan langsung dengan para pendemo. Sementara kawasan belakang Senayan juga yang biasa dilalui masyarakat umum juga nampaknya untuk saat ini belum bisa dilalui karena memang massa masih mencoba membubarkan diri. Berdasarkan peraturan undang-undang memang aksi demo di ruangan terbuka dibatasi hingga pukul 18.00. Itu mengapa kalau kita lihat visual terkini memang lebih landai karena massa sendiri mulai meninggalkan kawasan Senayan. Tapi lagi-lagi pemirsa, kondisinya sangat dinamis. Jadi masih kita pantau terlebih dahulu. Ini pemandangan di depan jalan arteri, ya, persis di depan gerbang MPR DPR Senayan. Jadi untuk Anda yang mencoba untuk mengakses jalan di sekitar Senayan, mohon untuk mencari alternatif karena arteri sendiri kalau kita lihat dari visual ini memang tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara tol juga memang bisa dibuka, tetap beroperasi seperti biasa namun cukup beresiko karena
aksi massa persis di sebelah jalan tol. Indusnya masih naik. Nggak ditahan. Biarin aja shoot ya. Siapa depan dia? Siapa depan? Udah kosong. Masih ramai di sisi kita. Boy, Guntur mana? Takut lagi dia mau balik. Kita balik kembali. Maka cuy bareng baca kebiduannya ntar ketiga. Ini ngotot kita bayar mati anjing. Kemudian kita ngeter mobil, ketahuan dia. Agak cepat, ngekep bang. Gebeknya dikepek aja anjing. Itu siapa itu kopi jago itu? Cong, ayo Cong. Bang, kopi bang. Kopi jago lembus. Ini nama Jaki. Ya, kita masih memantau situasi terkini di kawasan Senayan, tepatnya di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Pemirsa, memang saat ini masa dengan atributnya kita lihat beberapa tembok juga masih ada bekas tadi coret-coretan dan nampak masa mulai membubarkan diri usai aksi demo yang diselenggarakan sejak tadi pagi sebagai bentuk protes terhadap manuver dari DPR terkait keputusan MK. Ya, situasi di depan gedung MPR DPR mulai sedikit landai dengan beberapa asap mengepul. Ya. Hal ini tentu menjadi gambaran yang cukup memprihatinkan di bulan kemerdekaan Indonesia di usia yang ke-79 tahun. Doa terbaik untuk bangsa dan negara, untuk semua para pejuang, dan tentunya semoga doa ini juga doa bersama untuk Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia yang jauh progresif, dan semoga suara-suara dari rakyat ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan. Ya, demikian breaking news peringatan darurat Indonesia, dan kami akan update kembali informasi terbaru karena semuanya cukup dinamis di lapangan. Terima kasih sekali lagi pemirsa sudah menyaksikan breaking news. Saya Herjino Syaputra.
Terima kasih. Salam sehat.